Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatu wassalamu asrofil mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Jamaah taklim Masjid RK Sudagaran dan pemirsa di rumah yang berbahagia. Apabila kita menghitung-hitung hari puasa, maka hari ini sudah memasuki hari yang ke-8. Kemudian dari awal Ramadan banyak yang sudah lupa bahwa puasa ini hanya dianggap sebagai peristiwa biasa. Apalagi kalau ada sebagian yang memang tidak berniat untuk menggunakan puasa ini sebaik-baiknya untuk beribadah pada Allah. Maka banyak dari umat Islam yang digambarkan Rasulullah bahwa besok tidak mendapatkan bala apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jamaah yang berbahagia, pada sore hari ini saya akan menyampaikan cerita lama. Ini cerita waktu saya ngaji masih kecil dulu, bahwa di alam ini sudah ada contoh puasanya hewan yang itu menggambarkan bagaimana upaya manusia dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama adalah puasanya ular. Jadi di dalam kehidupan ular itu ada proses, kalau dalam bahasa Jawa merungsungi, di mana proses ini adalah ular itu akan berganti kulit dan menjadi muda lagi. Tetapi perilaku dan watak tidak berubah dari ular itu. Sehingga gambaran manusia yang menjalankan puasa itu juga ada yang seperti ular. Sehingga sebelum puasa dia perilakunya maupun tabiatnya dengan yang sesudah puasa hanya sama. Kemudian yang kedua adalah puasanya ulat, di mana puasanya ulat ini melalui proses. Dia ada di dalam kepompong, di mana di dalam kepompong itu seolah-olah dia digambarkan untuk menahan dari godaan dari luar, dan nantinya apabila sudah waktunya kepompong pecah, maka ulat itu menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Untuk ini gambaran bahwa orang yang berpuasa itu akan menjadi golongan orang yang takwa. Itu adalah sebagaimana firman Allah, wa tajadu wa inna khairaz zati taqwa wa takuni ya ulil albab, yaitu berbekalah kamu, sesungguhnya sebagus-bagus bekal itu adalah takwa. Wa takuni ya ulil albab, maka bertakwalah hai orang-orang yang berakal. Pengertian ini adalah kita diperintahkan untuk mengumpulkan bekal dalam rangka menuju akhirat. Dan bekal yang paling bagus adalah takwa. Di mana takwa itu pengertian bebasnya adalah mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian watakuni ya ulil albab, dan bertakwalah hai orang-orang berakal, artinya untuk mencari bekal itu kita gunakan akal kita, bukan
waton ibadah istilahnya. Sehingga dalam gambaran tadi bahwa ulat yang di dalam kepompong di situ ibaratnya seperti bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini sore kita mengikuti taklim. Malam hari mengikuti taklim. Kita kemudian disemangati untuk belajar Al-Quran. Sehingga apabila kita memperhatikan taklim yang kita ikuti, kemudian kita mendapatkan informasi tentang apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang disunahkan oleh Rasul, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan menggunakan akal kita. Maka diharapkan kita besok akan menjadi kupu-kupu atau menjadi golongan orang yang bertakwa, yang memang itu sebagai gambaran yang menjadi tujuan orang berpuasa. Sehingga sebagai contoh praktis, kita saat ini diminta untuk sholat di rumah. Pengertian sholat di rumah tetap bisa dilaksanakan dengan jamaah. Artinya apa? Artinya kita sholat berjamaah dengan keluarga di rumah, pahalanya tetap 27 kali derajatnya. Kemudian proses daripada sholat itu yang saya gambarkan yang tidak biasa adalah apabila kita akan sholat isya atau akan sholat taraweh, itu ada sunnah, sholat sunnah. Sehingga meskipun di rumah, mari kita hidup-hidupkan sholat sunnah kita. Kemudian pada waktu kita siang hari, meskipun di rumah, mari justru keadaan di rumah ini kita perbanyak untuk membaca Al-Quran, ditingkatkan membaca terjemahannya, dan kita juga mengikuti taklim, baik itu melalui YouTube, melalui online, melalui televisi, bukan yang hiburan semata, tetapi yang untuk menambah ilmu. Kemudian kita duduk di depan TV dengan niat mengikuti taklim, itu sudah sama dengan duduk di dalam majelis ilmu, di mana orang yang duduk di dalam majelis ilmu, sebagaimana janji Allah, akan dimudahkan untuk jalan menuju ke surga. Sehingga sebagaimana beberapa kali kami utarakan, orang yang sukses itu disebutkan dalam Al-Quran adalah orang yang nantinya hidupnya itu di mana di dunia ini merasakan kebahagiaan dunia, tetapi tidak melupakan akhirat. Sehingga di akhirat ada dua hal, yaitu dia masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Sehingga Rasulullah memberi contoh doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami di dunia ini kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat diberikan kebaikan akhirat dalam pengertian surga. Wakina adzabannar, dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Itulah orang yang sukses. Artinya orang yang sukses adalah orang yang tidak melupakan dunia, tetap kebahagiaan dunia dicari dengan ukuran dunia, tetapi melalui aturan Al-Quran Al-Hadis, sehingga apa yang di dunia ini kita peroleh adalah kebahagiaan dunia, namun mempunyai nilai ibadah yang insya Allah mendapatkan ridho dari Allah, dan nanti di akhirat kita akan masuk surga, sekaligus kita dijauhkan dari api neraka. Amin. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana tadi kami gambarkan, puasa ulat. Prosesnya adalah ulat itu menjadi kepompong. Untuk menjadi kepompong, dia membuat rumah kepompong itu. Setelah menjadi, dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan kepompong itu dalam waktu yang ditetapkan oleh Allah. Dan pada saatnya kepompong pecah, dia keluar jadi kupu-kupu. Begitu juga dengan kita di bulan Ramadan ini. Maka kita buat Ramadan ini sebagaimana rumah kepompong. Kita buat diri kita ini dari godaan setan itu kita harus kuat betul. Sehingga kita tidak terjebak oleh tipu daya dunia. Kita tetap istiqomah menjalankan syariatnya bulan Ramadan. Kemudian pada waktu Ramadan itu habis, maka
mari kita kembali ke fitri. Artinya betul-betul kita menyerahkan diri kepada Allah dan kita berupaya untuk bisa beribadah dan meningkat ibadah kita di bulan setelah bulan Ramadan. Insya Allah apa yang kami berikan ini dapat memberikan motivasi dalam menjalankan ibadah puasa ini dengan benar sesuai dengan syar'inya, dan kita berharap bahwa apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah. Sehingga kita tidak kehilangan pahala puasa ini sia-sia dan kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi kita mendapat ampunan dari Allah. Sebagaimana doa kita yang kita perbanyak di bulan Ramadan ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebih yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.